Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Arista dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PMS yang berarti penyakit menular seksual. Yang mana kemarin kita sudah membahas PMS versi premenstrual syndrome. Oke, kita lanjut definisinya dulu, karena kita nggak afdol kalau misalkan membahas sesuatu tanpa mengetahui definisinya terlebih dahulu. Untuk definisi PMS, ini ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah dari Scriver dan Meus pada tahun 1990 yang menjelaskan penyakit menular seksual atau PMS adalah sekelompok penyakit menular yang ditularkan terutama melalui kontak hubungan seksual yang sekarang menjadi kelompok penyakit menular yang paling umum dilaporkan di sebagian besar negara. Nah, kemudian menurut Daily pada tahun 2009, sejak tahun 1998, istilah STD atau Sexually Transmitted Disorder mulai berubah menjadi STI atau Sexually Transmitted Infection agar dapat menjangkau penderita asimptomatik. Maksudnya adalah penderita yang tidak memiliki gejala. Kemudian menurut Trisni dan Notobrotto pada tahun 2017, PMS merupakan suatu penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual melalui vagina, mulut, maupun anus, serta dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, ataupun ektoparasit. Kemudian, menurut Ademula dan kawan-kawan pada tahun 2020, PMS merupakan penyakit yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual, tetapi dapat juga ditularkan melalui kontak langsung seperti jarum suntik yang tidak steril. Nah, kemudian menurut Ross dan Smith pada tahun 2008, PMS merupakan salah satu dari 10 penyebab utama penyakit yang tidak menyenangkan pada pria dewasa muda. Dan penyebab utama kedua, penyakit yang tidak menyenangkan pada wanita dewasa muda di negara berkembang. Kemudian, remaja dan dewasa muda, yaitu dari usia 15 hingga 24 tahun, hanya merupakan 25% dari populasi yang aktif secara seksual, tetapi mewakili hampir 50% dari semua PMS yang baru diperoleh. Jadi maksudnya dari kasus PMS yang terlaporkan, itu 50%-nya adalah dialami oleh kaum remaja dan juga dewasa muda. Kemudian, menurut Purnamawati pada tahun 2013, terkait dengan konsekuensinya, PMS merupakan pandemi yang menimbulkan dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga politik. Kalau menurut Ross dan Smith pada tahun 2008, PMS ini bisa menimbulkan konsekuensi kesehatan dan ekonomi yang sangat besar. Nah, kemudian ada menurut Wulandari pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa PMS itu adalah satu di antara faktor-faktor penting yang meningkatkan risiko penularan HIV. Nah, dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa PMS merupakan sekelompok penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual melalui oral, anal, dan juga vagina, maupun kontak langsung, dan disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, virus, jamur, protozoa, ataupun ektoparasit yang menimbulkan dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga politik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dinamika transmisi PMS. Nah, jadi di situ ada sebuah gambar. Pada area geografis tertentu, patogen PMS itu ditularkan di antara atau dari individu yang berisiko tinggi terinfeksi PMS dan juga sering berganti-ganti pasangan seksual. Nah, untuk kelompok tersebut itu disebut sebagai kelompok inti atau core group. Dengan perkembangan epidemi, patogen dapat menyebar dari kelompok inti ataupun core group kepada populasi pelanggan atau populasi antara, yang dalam bahasa Inggris itu disebut bridging population, yang menjadi perantara penting lintas seksual antara kelompok inti dengan populasi umum. Kalau populasi umum itu masyarakat biasanya ya, yang belum terinfeksi oleh PMS. Lalu pada gilirannya, populasi antara akan menularkan penyakitnya kepada pasangan seksual lainnya, misalkan dengan suami ataupun istrinya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis PMS. Nah, di sini ada beberapa jenis PMS yang sering timbul di masyarakat. Yang pertama adalah gonore atau yang dikenal dengan kencing nanah. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae
Kemudian gejala awal bisa timbul dalam waktu 7 hingga 21 hari setelah terinfeksi. Dan di sini ada gejala pada laki-laki yang bisa berupa gatal, panas, nyeri pada waktu kencing, keluar nanah kental yang berwarna kuning kehijauan dari ujung uretra yang terkadang disertai dengan darah. Kemudian ujung penis agak merah dan bengkak serta nyeri pada waktu ereksi. Kemudian kalau pada perempuan itu 60% kasus tidak menunjukkan gejala, namun ada juga rasa sakit pada saat kencing dan terdapat keputihan kental berwarna kekuningan, kemudian ada nyeri pada panggul bawah dan gangguan menstruasi. Kita masuk ke jenis PMS yang kedua adalah sifilis yang dikenal dengan raja singa, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian masa tanpa gejala berlangsung 3 hingga 4 minggu, kadang-kadang hingga 13 minggu, kemudian timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Kadang disertai pusing dan nyeri tulang, dan itu diibaratkan seperti flu karena akan hilang sendiri tanpa diobati. Kemudian ada bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6 hingga 12 minggu setelah hubungan seks. Dan gejala ini akan hilang sendirinya, serta seringkali penderita tidak memperhatikan hal ini. Lalu selama 2 hingga 3 tahun pertama penyakit ini tidak menunjukkan gejala apa-apa atau disebut dengan masa laten. Dan setelah 5 hingga 10 tahun, penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan juga jantung. Kita masuk ketiga, yaitu chlamydia. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Masa tanpa gejala berlangsung 7 hingga 21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Kalau pada perempuan, gejalanya bisa berupa keluarnya cairan bening dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul, dan pendarahan setelah hubungan seksual. Pada laki-laki, gejalanya adalah rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening saat kencing. Lalu bila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur dengan darah. Namun, tidak jarang gejala ini tidak muncul sama sekali, padahal proses infeksi sedang berlangsung. Oleh karena itu, penderita tidak sadar sedang menjadi pembawa PMS dan bisa menularkannya kepada pasangannya melalui hubungan seksual. Oke, kita lanjut ke gangguan ataupun penyakit yang keempat, yaitu trichomoniasis vagina yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejala dan tandanya adalah cairan vagina encer berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk, vulva agak bengkak, kemerahan, gatal, serta terasa tidak nyaman dan nyeri saat berhubungan seksual atau saat kencing. Oke, kita masuk ke yang 5 adalah candidiasis vagina yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kemudian masa inkubasi 3 hingga 28 hari. Pada keadaan normal, jamur ini terdapat di kulit maupun di dalam vagina perempuan. Tetapi pada keadaan tertentu, jamur ini meluas demikian rupa hingga menimbulkan keputihan. Gejalanya berupa keputihan berwarna putih seperti susu, kemudian bergumpal, disertai rasa gatal, panas dan kemerahan pada kelamin dan daerah sekitarnya. Kemudian, penyakit yang keenam adalah herpes kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4 hingga 7 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh mereka melalui hubungan seks. Gejalanya adalah muncul bintil-bintil berair yang berkelompok seperti anggur dan terasa sangat nyeri pada sekitar alat kelamin, kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering mengerak lalu hilang sendiri. Dan gejala kambuh lagi seperti di atas, tetapi tidak senyeri tahap awal ya. Dan gejala itu kambuh ketika ada faktor pencetus seperti stres, kemudian menstruasi, minuman dan makanan beralkohol. Dan biasanya tuh menetap, hilang dan timbul selama seumur hidupnya. Kemudian penyakit yang ketujuh adalah kutil kelamin yang disebabkan oleh virus human papilloma atau HPV dengan gejala yang khas yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar kemaluan. Kalau pada perempuan, itu bisa mengenai kulit daerah kelamin sampai dubur, kemudian selaput lendir bagian dalam liang kemaluan hingga leher rahim. Kemudian kita masuk ke penyakit yang ke-8 adalah AIDS atau sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat
sistem kekebalan tubuh yang melemah. AIDS ini disebabkan oleh adanya virus HIV di dalam tubuh. Untuk gejala AIDS sendiri, kita kali ini tidak akan membahasnya lengkap karena sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Kemudian, PMS menurut Scriver dan Meus pada tahun 1990 itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok berdasarkan perantaranya, yaitu perantara bakteri, virus, protozoa, jamur, dan juga ektoparasit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak PMS bagi remaja, dan di sini ada 2 dampak, yaitu dampak secara fisiknya dan juga dampak secara psikologisnya. Untuk dampak secara fisik, ini adalah yang pertama, bekas bisul atau nanah di daerah alat kelamin itu bisa mengganggu kualitas hubungan seksualnya di kemudian hari karena menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman saat berhubungan seks. Kemudian ada nyeri saat buang air kecil karena adanya peradangan mengenai saluran kemih. Kemudian ada gejala neurologi atau gangguan saraf yang merupakan stadium lanjut dari sifilis. Kemudian lebih mudah terinfeksi HIV dan bisa berpotensi mengakibatkan kemandulan karena perlengketan saluran reproduksi dan gangguan produksi sperma. Kemudian untuk dampak secara psikologisnya adalah timbulnya perasaan rendah diri atau citra diri yang buruk, kemudian merasa malu dan takut sehingga tidak mau berobat yang akan memperberat penyakit atau bahkan mau berobat tetapi menggunakan jenis dan dosis yang tidak tepat yang justru bisa memperberat penyakitnya di samping terjadi resistensi obat. Kemudian yang ketiga adalah gangguan hubungan seks setelah menikah karena takut tertular lagi atau takut menularkan penyakit kepada pasangannya. Jadi semacam timbul perasaan traumatik. Nah, kemudian terkait dengan pencegahan PMS, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah dari keluarga. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat, tetapi paling penting peranannya dalam menumbuhkan anak menjadi remaja yang sehat secara biologis, psikologis, dan juga sosial, termasuk seksualitas yang sehat. Kemudian adalah media massa, karena pada zaman sekarang ini media massa menjadi sangat efektif untuk menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan perilaku seksual yang aman melalui pesan kunci yang dikenal dengan singkatan ABCDE. A itu adalah abstinensia, yang berarti tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kemudian ada B, be faithful, adalah setia terhadap pasangan yang sah. Kemudian yang C adalah kondom, yaitu menggunakan kondom apabila salah satu pasangan berisiko terkena PMS atau HIV. Yang D adalah no drugs, yaitu menghindari pemakaian narkoba. Dan E adalah equipment, yaitu menggunakan peralatan yang steril. Di sumber lain ada yang menyebutkan E sebagai education, yang berkaitan dengan mengedukasi terkait dengan promosi kesehatan. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan alat reproduksi, karena ada jenis PMS yang dapat diterita tanpa melalui hubungan seksual, misalkan keputihan karena diakibatkan oleh tumbuhnya jamur. Kemudian yang kelima adalah memeriksakan diri segera apabila ada gejala-gejala PMS yang dicurigai. Yang keenam adalah mengadakan penyuluhan dan konsultasi kesehatan secara khusus yang bertemakan PMS. Dan yang ketujuh adalah pencegahan penularan melalui gaya hidup. Jadi banyak gaya hidup yang ditimbulkan oleh berbagai hal, misalkan karena pergaulan yang salah sehingga bisa berisiko melakukan gaya hidup yang nggak sehat, kayak misalkan minum minuman beralkohol, mengkonsumsi narkoba, berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual, dan lain sebagainya. Itu semua kan merupakan gaya hidup yang berbahaya. Nah, sebenarnya kita bisa menanggulanginya dengan cara yang positif, misalkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kreatif dan yang bermanfaat. Oke, selanjutnya di sini ada praktik pencegahan PMS menurut Daily yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk pencegahan primer ini meliputi tidak melakukan hubungan seksual baik oral, anal, dan vagina dengan orang yang terinfeksi. Nah, itu merupakan satu-satunya cara yang 100% efektif sebagai pencegahan. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Yang ketiga, selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan PMS.
Dan yang keempat adalah segera memeriksakan diri dan melakukan konseling ke dokter atau petugas kesehatan apabila mengalami tanda dan juga gejala PMS. Kemudian untuk pencegahan sekunder ini meliputi mengadakan siraman rohani yang dilakukan di lokalisasi dan juga peningkatan pengetahuan tentang PMS melalui penyuluhan dari dinas kesehatan terkait. Kemudian untuk pencegahan tersier itu meliputi adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan prostitusi, kemudian adanya usaha rehabilitasi dengan pelatihan keterampilan pada wanita. Kemudian yang ketiga adalah orang sebagai pekerja seksual meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seksual. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya izin menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.